menjadi seorang sahabat sejati. Contohlah Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul, yaitu raja pertama dari bangsa Israel. Yonatan bersahabat karib dengan Daud dan sangat mengasihinya. Yonatan juga memberikan kekuatan dan semangat ketika Daud merasa gundah gulana karena Daud dikejar-kejar oleh Saul ayahnya yang berusaha untuk membunuhnya. Inilah kata-kata Yonatan, seorang sahabat sejati yang rela berkorban untuk Daud sahabatnya. 1 Samuel 23 ayat 17, dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Yonatan sebagai anak raja dan yang nanti akan menjadi raja berikutnya untuk menggantikan ayahnya, seharusnya tidak perlu melindungi Daud. Namun karena Daud adalah sahabat sejatinya, dan Yonatan juga sadar bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi Daud, maka Yonatan sama sekali tidak segan untuk berkata, "Jangan takut, engkau akan menjadi raja orang Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Sungguh suatu ucapan hal yang sangat luar biasa. Dalam dunia di zaman sekarang ini, di mana banyak orang yang mementingkan diri dan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan dan kedudukan, maka bila kita melihat tabiat Yonatan yang sangat berbeda tersebut, hal itu sungguh benar-benar sangat mengesankan. Yonatan lebih mengutamakan Daud dibandingkan kepada dirinya sendiri. Kasih Yonatan yang sejati hingga dirinya bersedia berkorban pada masa pelarian Daud, peristiwa tersebut tetap diingat terus oleh Daud. Maka setelah Daud naik menjadi raja Israel yang berikutnya, lalu Daud berusaha untuk mencari keturunan Yonatan untuk membalas budi baik sahabat karibnya itu. Dunia ini sungguh memerlukan lebih banyak orang-orang yang mempunyai jiwa seperti Yonatan. Dalam dunia yang menghalalkan berbagai cara untuk mencari kedudukan, dan dalam dunia yang penuh dengan ambisi serta kepentingan diri sendiri ini, di mana kebaikan seseorang itu dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik, kita sangat memerlukan orang-orang yang berjiwa seperti Yonatan. Kita memerlukan orang-orang yang dapat berkata, "Jangan takut," dan juga siap untuk memberikan semangat serta kekuatan kepada orang lain yang membutuhkan kekuatan dan penghiburan yang disebabkan oleh penderitaan dan pengalaman hidup pahit yang dihadapinya. Saat kita melihat banyak orang yang mengalami dampak akibat dari wabah COVID-19 ini, di mana banyak orang yang mengalami kesulitan, kekurangan makanan dan kehilangan mata pencahariannya, maka kita memerlukan orang-orang yang siap membantu mereka dengan tulus hati. Kita memerlukan orang-orang yang bisa berkata, "Jangan takut," dan juga yang dapat memberikan bantuan moral maupun material bagi mereka yang membutuhkannya. Bagi semua umat Tuhan, sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperhatikan orang yang berada di sekeliling kita dan memberikan kasih sayang Kristus kepada mereka. Kebaikan yang dapat kita lakukan itu juga dapat berupa kata-kata penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Rasa empati kita sangatlah dibutuhkan oleh mereka yang sedang dirundung malang. Tindakan nyata kita sangatlah dibutuhkan oleh mereka yang sudah kehilangan pekerjaan atau penghasilan, bahkan oleh mereka yang sudah kehabisan makanan. Kebaikan yang kita lakukan tersebut biarlah dapat menjadi seperti bunyi ayat berikut ini. Matius 5 ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Semoga kehidupan kita masing-masing dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan untuk dapat memuliakan namanya.